Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Perekonomian 2D 2021 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai persaingan usaha dan pasar di Indonesia. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Pertama ada Ahmad Musrif Yusril Fahmi. Kedua ada Alfi Nur Rosidah. Ketiga ada Bima Chandra Setiawan. Dan yang terakhir ada Diah Emi Rahmawati. Oh iya, sebelum lanjut materinya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Persaingan usaha. Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa secara terarah. Dalam persaingan usaha, terdapat para pelaku persaingan usaha yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang menjadi subjek dalam persaingan usaha adalah para penjual atau produsen yang memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang menjadi objek dalam persaingan usaha adalah konsumen. Dalam hal ini, orang yang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta jika terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang. Hukum persaingan usaha. Di Indonesia, secara resmi digunakan istilah persaingan usaha yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri dari 1. Perjanjian yang dilarang, 2. Kegiatan yang dilarang, 3. Posisi dominan, 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. Penegakan hukum, 6. Ketentuan lain-lain. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, menjaga kepentingan umum. Kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi. Ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Dan yang keempat, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Jenis-jenis persaingan usaha. Yang pertama, persaingan usaha sempurna. Struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dalam setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Adapun ciri-ciri persaingan usaha sempurna, yang pertama jumlah pembeli dan penjual banyak, yang kedua barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen, yang ketiga ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan, yang keempat sumber produksi bebas bergerak kemampuan, yang kelima pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, persaingan usaha tidak sempurna adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Ciri-ciri persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual sedikit. Kedua, barang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen. Ketiga, tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan. Yang terakhir, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, persaingan tidak sehat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, tindakan anti persaingan. Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Yang kedua, tindakan persaingan curang. Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Secara non-limitatif, contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang diantaranya yang pertama, mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan. Yang kedua, memasukkan merek dagang pihak lain. Yang ketiga, mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga penerima dalam posisi terdesak. Yang keempat, membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekan pesaing. Dan yang terakhir, menurunkan harga secara tidak wajar. Yang keempat, strategi untuk mencapai keunggulan bersaing dalam usaha. Untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang pengusaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yakni sebagai berikut. Yang pertama, harga atau nilai. Seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa rendah biaya sehingga strategi dalam menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa para pesaing. Yang
Yang kedua, menyenangkan konsumen. Keunggulan kedua yang harus diupayakan agar produk atau jasa dapat bersaing dengan kompetitor adalah diupayakan agar produk atau jasa dapat menyenangkan konsumen. Yang ketiga, pengalaman konsumen. Pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan yang dialami oleh seorang konsumen umumnya akan menjadi catatan penting. Untuk itu, berikanlah pengalaman yang paling menyenangkan atau memuaskan bagi pemangku kepentingan, lebih-lebih bagi para konsumen pelanggan. Dan keempat, atribut produk yang dapat dicatat. Seluruh atribut produk atau jasa yang melekat di dalamnya harus dicatat agar produk atau jasa dapat ditingkatkan dari atribut yang sudah ada sebelumnya. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan tujuan untuk melakukan kegiatan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang secara alami terjadi dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Beberapa bentuk pasar. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, serta setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Barang dan jasa yang ditawarkan di pasar bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Pasar bentuk ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah masuk atau keluar pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli memiliki pengetahuan yang baik tentang pasar. Selain itu, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar. Hal itu karena produk yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Yang kedua, dalam pasar ini, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang ditawarkan itu ditentukan oleh penjual secara bersamaan dan cenderung lebih stabil. Yang keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Dan yang terakhir, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini adalah yang pertama, dalam pasar ini tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga minim adanya inovasi. Yang kedua, variasi barang dan jasa yang ditawarkan sedikit karena produk yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Yang ketiga, pekerja menerima gaji yang rendah. Dan yang terakhir, sering terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pasar monopoli, yang kedua, pasar monopolistik, dan yang ketiga, pasar oligopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah penguasaan atas produksi, pemasaran barang, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga. Contoh perusahaan monopoli yang ada di Indonesia yaitu PLN, PDAM, Telkom, dan PT KAI. Kelebihan dari pasar monopoli diantaranya biaya produksi lebih murah, kualitas barang bagus dan harga murah, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kekurangan dari pasar monopoli diantaranya hanya ada satu pihak yang diuntungkan, penjual bebas menentukan harga konsumen. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang bervariasi. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Kelebihan dari pasar monopolistik diantaranya barang yang ditawarkan variatif, distribusi pendapat masyarakat merata.
Kekurangan dari pasar monopolistik diantaranya aktivitasnya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Perusahaan tidak mempunyai dorongan dana untuk inovasi. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total pengeluaran di pasar. Pasar ini hanya terdiri dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang ditawarkan destinasi. Contoh pasar ini seperti pasar semen, pasar mobil, dan lain sebagainya. Kelebihan dari pasar oligopoli diantaranya pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek. Penjual leluasa menentukan harga. Kekurangan dari pasar oligopoli diantaranya tingkat efisien produknya rendah. Ada kemungkinan terjadinya eksploitasi. Adanya perang harga antar produsen. Contoh kasus persaingan usaha tidak sehat Indonesia. Persaingan usaha tidak sehat asal mula kasus Aqua dan Mineral. Persaingan produsen air minum dalam kemasan khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai kasus yang menyeret penguasa PT Tirta Investama dan distributornya PT Belina Agung Perkasa. Perkaranya tengah bergulir Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang terdaftar dengan nomor perkara nomor 22/KPPU L/2016. Bagaimana sebenarnya asal mula kasus Aqua dan Mineral ini? Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 15 ayat 3, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk mineral. Hal ini tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati dan oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU, ujar Direktur Penindakan KPPU. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk mineral yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya Mayora Group. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk mineral maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler. Atas perubahan itu PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Dari sidang di KPPU diketahui bahwa tim investor setidaknya memiliki 3 bukti. Salah satu bukti yang dimiliki investor yakni bukti komunikasi berupa email. Investigator mengaku menemukan komunikasi 2 arah antara pelapor 1 dan 2 yang saling dikirim melalui alamat email kantor. Email yang ditemukan tim investigator berjudul degradasi Star Outlet menjadi wholesaler. Email itu berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor 2 kepada pedagang SO. Bahkan terlapor 2 disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO. Menanggapi tuduhan itu, kubu PT Tirta Investama melalui kuasa hukumnya Brigrik Rizkiana dari kantor hukum Aset Hamas Partner mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor 2 berupa prinsipal dan distributor, namun Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi Tirta Investama menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua. Sementara itu kubu PT Belina Agung Perkasa, distributor
distributor Aqua menganggap email kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan email kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi terkait dengan degradasi grosir besar menjadi wholesaler, kata Ketut, akibat kesalahan internal, bukan karena menjual produk mineral. Perkara ini masih terus berlanjut. Terakhir Senin tanggal 10 bulan 7 2017 adalah agenda mendengar saksi dari kubu PT Tirta Kresindo Jaya yang diwakili Nation Sales Manager PT Inbisco Niagatama Semesta Karol Mario Sampo. PT Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora termasuk Le Mineral. Sekian penyampaian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa.